Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaresa Samantamosya dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dwi Cayani, nomor absen 28. Dalam bab sejarah kelahiran Pancasila memiliki 3 poin penting, yaitu yang pertama, kelahiran Pancasila dalam bidang BPUPK. Yang kedua, perumusan Pancasila oleh Panitia 9. 3. Proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran pada bab ini kalian akan memahami tentang sejarah kelahiran Pancasila, yaitu mendeskripsikan kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK, mendeskripsikan perumus Pancasila oleh Panitia 9, mendeskripsikan proklamasi dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. A. Kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. 1. Pembentukan BPUPK. BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai sebuah langkah awal untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Alasan Jepang membentuk BPUPK untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Asia Timur dan untuk menunjukkan bahwa Jepang bersungguh-sungguh memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. 2. Kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPKI. Kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang dengan tujuan mempersiapkan hal-hal penting terkait pembentukan negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI diadakan dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chuo-sang-in, sekarang Gedung Pancasila di Jakarta. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tanpa judul yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Pembentukan Panitia 9. Yang pertama, Soekarno, Ketua. Nomor 2, Muhammad Hatta, Wakil Ketua. 3, Ahmad Soebarjo, Anggota. 4, Muhammad Yamin, Anggota. Nomor 5, Kiai Haji Rashid Hasyim, Anggota. Nomor 4, Abi Koesno Djokrosojoso, Anggota. Nomor 7, Abdul Kahar Muzakir, Anggota. Nomor 4, Haji Agus Salim, Anggota. Yang terakhir, nomor 9, Alex Andris Maramis, Anggota. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan rumusan awal Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pembentukan PKKI. PKKI dibentuk pada 17 Agustus 1945 oleh Jepang untuk meningkatkan BPUPK dan bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pembentukannya dilakukan setelah BPUPKI dibubarkan karena dianggap terlalu lambat dalam mempersiapkan kemerdekaan. Pembentukan PPKI bertujuan untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan, mempersiapkan konstitusi, dan membentuk perintah baru Indonesia. 2. Detik-detik proklamasi. 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dibawa ke
Rengsa Dengklok oleh para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Malam hari kembali ke Jakarta, lalu merumuskan teks proklamasi di Rumah Laksamana Meda, 17 Agustus 1945. Teks diketik Sayuti Malik. Upacara proklamasi dilakukan di Rumah Soekarno, Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, pukul 10.00 WIB. Upacara dimulai. Soekarno membacakan proklamasi. Bendera merah putih dikibarkan oleh Latief, Hendraningrat, dan Suhud. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Sejak saat itu Indonesia resmi merdeka. 3. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia. Seperti Yuridik, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Tanggal ini bertepatan dengan disahnya Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, di mana Pancasila dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Sekian dari kami, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.